Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Senin 9 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iblis Menabur Kebencian. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, supaya kita tahu apa maksudnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar kebenaran firman Allah bahwa iblis juga berjuang untuk mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin belajar memahami kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan dikatakan iblis mencari keuntungan. Berbicara tentang keuntungan, kita tahu dengan jelas manusia di dalam hidupnya dan makhluk-makhluk hidup pun mencari berbagai macam keuntungan, termasuk juga pohon-pohon, binatang, dan alam ciptaan yang lainnya. Ada sebuah katakanlah perjuangan untuk bertahan hidup. Kalau kita tahu khususnya di negara-negara dengan populasi katakanlah hutan yang sangat lebat, itu pohonnya itu tinggi-tinggi sekali. Karena setiap tanaman yang ada di hutan yang lebat itu berjuang supaya mendapatkan matahari. Sehingga mereka akan terus bertumbuh makin tinggi. Di hutan-hutan lebat pohonnya itu tinggi-tinggi karena mereka berjuang dengan pohon-pohon yang lain supaya tidak tertutup dan mereka boleh mendapatkan sinar matahari yang memadai untuk kehidupannya. Artinya makhluk hidup di dalam ciptaan Allah memang diberikan sebuah kemampuan untuk bertahan hidup dan mencari jalan untuk mencari katakanlah kehidupan yang bisa menguntungkan dirinya itu di dalam katakanlah tumbuh-tumbuhan. Demikian juga di dalam aspek-aspek lain. Ada sebuah pertahanan hidup yang memang diberikan oleh Tuhan sebuah potensi untuk mempertahankan hidupnya sendiri termasuk binatang. Bagaimana binatang bisa kemudian mencari tempat-tempat berlindung? Ada binatang yang memang Tuhan berikan tempat perlindungan tubuhnya sendiri. Kerang, kura-kura yang memang kulit luarnya itu keras, terenggiling, kemudian landak yang punya duri yang sangat banyak. Mereka diberikan katakanlah sebuah kemampuan untuk mempertahankan diri. Manusia pun demikian. Kalau berbicara tentang keuntungan adalah berkat dan anugerah, Tuhan memberikan kepada kita keuntungan yang sangat luar biasa. Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kita diciptakan diberikan kecerdasan yang melebihi semua makhluk yang lain. Itu adalah keuntungan. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, baik iblis maupun manusia, iblis yang dulunya adalah penghulu malaikat, dan manusia yang kemudian bersekongkol mendengarkan suara iblis, akhirnya jatuh ke dalam dosa, semuanya berorientasi kepada keuntungan. Dianggapnya sewaktu iblis maupun manusia bisa jadi sama seperti Allah, itu dianggap betapa untungnya kalau aku bisa jadi seperti Tuhan. Maka aku bisa punya kuasa yang tidak terbatas. Aku bisa berbuat apa saja. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Tetapi keuntungan itu adalah dalam keberdosaan. Keuntungan dalam keberdosaan secara tidak sadar, khususnya mengait dengan masalah mengampuni, yang tercatat dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebab barang siapa di antara kamu yang mengampuni kesalahan, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Ayat 11 dikatakan, apa yang menguntungkan dari iblis kalau kita tidak mengampuni? Apa yang menguntungkan dari iblis kalau kita saling menyakiti? Apa yang menguntungkan dari iblis kalau kita kemudian saling membenci? Apa yang menguntungkan dari iblis kalau kita terpecah belah dan saling menghancurkan? Itulah iblis pembunuh manusia sejak semula. Iblis membunuh mungkin tidak pedang, tidak dengan kekuatan katakanlah senjata, tetapi melalui hati. Hatimu lah yang akan membunuh dirimu sendiri. Hati kita lah hati iri, hati dengki, hati serakah, hati penuh dengan hawa nafsu. Iblis lewat hati kita. Sehingga yang menghancurkan diri kita sesungguhnya iblis tidak bawa senjata apa-apa. Iblis tahu. Iblis masuk saja ke dalam hati kita, lalu memakai hati kita yang sudah dipengaruhinya menjadi penuh kebencian, menjadi penuh dengan keserakahan, yang penuh dengan niat-niat jahat, penuh dengan niat-niat licik.
Akhirnya kita bisa membunuh orang lain dan bahkan membunuh diri sendiri. Iblis mencari keuntungan. Dengan cara bagaimana? Iblis mengatakan, engkau tidak perlu mengampuni orang yang sudah melukai hatimu. Engkau tidak perlu mengampuni, engkau akan rugi kalau mengampuni. Dan engkau akan beruntung kalau engkau membencinya. Dan kalau bisa kebencian itu iblis memberikan godaan. Ungkapkan dalam bentuk menyakiti kembali. Kalau bisa kemudian membunuh orang tersebut. Karena iblis memang pembunuh sejak semulanya. Mungkin tidak membunuh fisik, tapi kata-kata kita bisa merendahkan, kata-kata kita bisa mengancam, kata-kata kita bisa melukai orang, sampai orang itu kemudian bahkan bisa bunuh diri, karena kita menyerangnya dengan kata-kata. Kebencian akan berbalas dengan kebencian, dan itu yang dilakukan oleh iblis. Iblis berkata, kalau ada orang tampar pipi kirimu, pukul lagi berkali-kali. Itu yang diajarkan oleh iblis. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan dalam diri iblis, karena iblis memang adalah jahat. Iblis memang pekerjaannya adalah memutarbalikkan apa yang boleh menurut firman Allah. Iblis mengatakan jangan dilakukan. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan, iblis menganjurkan supaya kita melakukannya. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak punya hati untuk mengampuni dan kita menyimpan kebencian sedalam-dalamnya dalam hidup kita, cepat atau lambat kita akan dihancurkan, kita akan dihabisi oleh godaan dan tipu muslihat iblis. Mengapa kita mengampuni? Firman Tuhan berkata, aku mengampuni, aku mengajarkan engkau mengampuni, karena aku buat semuanya itu adalah di hadapan Kristus. Bukan berbicara tentang adil atau tidak adil. Bukan berbicara enak saja saya mengampuni sementara dia berbuat jahat kepada saya. Tetapi karena engkau melakukannya di hadapan Kristus. Kristus mengampuni kita, Kristus menerima kita, Kristus menebus dosa kita. Kristus membuang seluruh kesalahan-kesalahan kita sampai ke tubir-tubir laut. Sesungguhnya tidak adil. Apa yang pernah kita buat kepada Kristus sehingga Kristus berbuat baik, berbuat kasih, mencintai, menebus, membangkitkan, menyelamatkan, mengubah kita menjadi imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, mengubah kita menjadi terang, mengubah kita menjadi garam, mengubah kita menjadi manusia baru, mengubah kita menjadi anak-anak yang mendapatkan hak waris kerajaan surga. Apa yang diuntungkan dari Kristus? Tidak ada sama sekali. Tetapi Kristus memberikan semuanya itu. Sehingga waktu kita mengampuni bukan berorientasi hubungan timbal balik dengan orang yang menyakiti kita. Tetapi engkau melakukannya karena engkau melakukannya di hadapan Kristus. Engkau melakukannya demi Kristus yang sudah memberikan contoh teladan. Berbicara tentang mengampuni, kebencian itu akan merusak. Merusak hidupmu, baik secara psikis, kejiwaan, kedokteran, memperpendek umbukmu, merusak seluruh organ-organ kepalamu, akan menghasilkan katakanlah hormon-hormon stres, hormon-hormon depresi, akhirnya menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan. Mungkin GERD, asam lambung, sakit mah, kolesterol. Semua penyakit itu berasal dari pikiran yang paling bersumbangsi besar dalam hidup kita. Selain pola makan, pola tidur. Tetapi pola merasa, pola berpikir. Pikiran yang kotor, hati yang jahat. Hati yang dipenuhi dengan dosa. Itu mengait dengan kesehatan fisik dan psikis. Itu sangat dekat. Akhirnya iblis menghancurkan kita secara luar biasa. Jauhi kebencian karena kita taat kepada Tuhan dan bukan kepada iblis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.